Ya, Bisa datang. dijelaskan Pak, apa itu BPLJ SKB? Ini kalau misalkan nggak diatur penyimpangan kanan kirinya, nah ini akan menyilaukan. Ini kalau Bismania pasti udah tahu ya ini mesin apa ya. Kalau Bismania nih udah kelihatan nih. Ada yang besar lagi di 2025 akan hadir. Wah, apa itu Pak? Ya nanti kita lihat aja di depan. Halo kaula muda, kalian tahu nggak sih kendaraan bermotor yang ada di Indonesia ini telah melewati serangkaian pengujian. Salah satunya uji tipe di BPLJ SKB. Biar kalian nggak penasaran, kita cari tahu yuk apa aja pengujian yang ada di sini. Nah, sekarang Minhub bersama dengan Bapak Kepala BPLJ SKB, Pak Heri. Selamat siang Pak Heri. Selamat siang Mas Yoga. Ya, selamat Bisa datang. dijelaskan Pak, apa itu BPLJ SKB? Ya, ini cukup panjang. Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Intinya ini adalah unit pelaksana teknis pemerintah yang melaksanakan pengujian tipe kendaraan bermotor. Jadi sebelum kendaraan bermotor dipasarkan kepada masyarakat, maka langkah pertamanya adalah kita menjalani cek untuk memastikan kendaraan bermotor tersebut memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan, berkeselamatan, bisa digunakan oleh masyarakat kita. Oh, berarti semuanya diuji di sini ya Pak, ya mulai dari nol ya Pak? Betul. Oh, iya. Spek teknis diuji di BPLJ SKB. Untuk pelayanannya sendiri Pak, bagaimana Pak kalau di sini? Bagaimana kalau kita misalkan mau mendaftarkan gitu Pak, mau mendaftarkan kendaraan kita gitu? Ya, baik. Jadi secara alur kita sudah menggunakan sistem yang namanya VTE online. Jadi sekarang kita sudah tidak lagi berinteraksi langsung dengan customer, namun sudah melalui sistem informasi. Mungkin bisa saya jelaskan Mas untuk alurnya. Oh iya. Ya. Mari. Nah, ini Mas, alur pelaksanaan pengujian tipe kendaraan bermotor itu seperti ini. Jadi diawali dari customer yang membawa berkas pendaftaran ya ke balai ya, kemudian menyerahkan kepada petugas kita administrasi, kemudian petugas kita akan melakukan pengecekan kesesuaian apakah di dokumen dengan fisik kendaraan yang datang itu sama ya. Apabila sama, maka kita akan menerbitkan yang namanya SPPU, Surat Perintah Pelaksanaan Uji. Nah, kemudian kendaraan akan kita uji seluruh item ujinya. Setelah itu kita akan melakukan inputting hasil dari uji tadi. Kemudian di situ kita akan ketahui lulus atau tidak lulus semua itemnya. Dan apabila sudah ternyata lulus, maka kita akan membuat yang namanya resume hasil uji. Itu akan kita kirimkan melalui VTE online kepada kantor pusat di Direktorat Sarana. Di sana akan diterbitkan pada akhirnya sertifikat uji tipe kendaraan bermotor. Nah, seperti itu alurnya. Setelah melewati serangkaian panjang ini, betul. Ujungnya sertifikat uji tipe di kantor pusat. Untuk proses pengujiannya sendiri, apakah kita bisa ngelihat Pak untuk tahulah kita gimana di BPLJ SKB ini? Baik ya. Jadi saya kira untuk lebih jelasnya nanti bagaimana kendaraan itu diuji di lab-lab kami nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Kasih Pelayanan kita, Pak Bowo ya. Nah, ini beliau sehingga nanti bisa lebih jelas ya dilakukan atau dilihat prosesnya seperti apa pengujiannya. Nah, ini Pak Bowo. Ya, baik. Halo, selamat datang Pak Yoga. Ya mungkin izin Pak Kabelai sebelum kita ke laboratorium, kita pakai APD dulu Pak. APD dulu ya. Iya, ayo Mas Yoga kita pasang APD dulu. Mari Pak. Nah, ini silakan dipasang APD-nya dulu. Saya juga pakai APD ini. Biar selamat ya Pak. Iya, ini karena memang prosedur keselamatan dan kesehatan kerja kita. Oke, kita langsung aja ke lab. Siap. Mari Pak. Ya, oke, silakan Pak Yoga.
ini Mas Yoga, ini tempatnya serah terimanya kendaraan. Begitu nyampe di BPLJSKB, nanti akan diserah terimakan di sini, drop off-nya di sini. Nanti akan dicek kesesuaian fisiknya, apakah sesuai enggak dengan yang didaftarkan di vehicle type approval. Jadi di sini dulu titik awal ini Pak ya, betul, titik dicek awal, gitu ya. Betul, dicek dulu apakah sesuai atau tidak. Nah, kalau sudah oke, baru langsung bergeser ke laboratorium yang dimensi konstruksi gitu. Ini tuh, kita lanjut aja ya. Oke, langsung. Mari Pak. Nah, ini Pak Yoga, ini laboratorium pengujian dimensi dan konstruksi. Nah, di sini diukur bagaimana kendaraan ini dimensi panjang, lebar, tinggi, dan konstruksinya mempunyai fasilitas apa aja. Itu di sinilah tempatnya untuk pengujian dimensi dan konstruksi. Oh, jadi panjang, lebar, tingginya itu benar-benar diuji di sini. Betul, ya Pak ya? Ya, apakah sudah sesuai dengan spesifikasi teknis yang disampaikan atau tidak gitu. Jadi setelah dia menyampaikan spesifikasi teknis, nanti di sini disesuaikan lagi, betul, diukur gitu. Iya, betul. Kurang lebih itu. Ya, nah ini kita akan cek bagaimana pengecekan konstruksi ya, keselamatan fungsional dari kendaraan listrik. Nah, nanti akan dicek resisten, insulation, wear stand. Nah, ini akan perlindungan sentuh langsung dan tidak langsungnya. Nah, ini ada alat-alatnya semua, ini alat-alatnya. Nanti kita akan dicek, diuji apakah masih sesuai, apakah safety atau tidak, memenuhi persyaratan teknis, layak jalan atau tidak. Ya, ini di oke nih Mas Yoga, kita akan uji windstand. Jadi ini disuntikan tegangannya kurang lebih 2900-an volt, 800 sampai 2900 volt. Nah, ini kita tunggu sampai 60 detik ya Pak Yoga. Ini berarti kayak simulasi ngecas gitu ya Pak? Betul. Jadi ketika dicas betul-betul safety, tidak ada kebocoran atau konsleting. Ini karena ini tegangan tinggi nih, ini proses tegangan tinggi. Jadi kita jangan deket-deket nih Pak Yoga nih. Iya, ini proses tegangan tinggi. Ini masih sebentar lagi, ini akan oke atau tidak. Nah, alat-alat ini memang sudah kita punyai di tahun 2020 sebelum adanya PM87 itu. Kita udah lengkap ini alat-alat ini dan kita sudah melakukan pengujian ini. Selain pengujian kelistrikan ini, kita juga ada pengujian air, nanti disemprot. Nah, kendaraan listrik ini disemprot? Semprot ya, karena dipastikan ketika ada menerjang banjir itu tidak masalah. Ketika hujan nggak konslet gitu ya. Ditakutkan. Iya, ini biar nggak. Nah, ini hasilnya oke. Udah ada hasilnya oke ya. Nih, PES udah kelihatan PES. Jadi ketika dicas dengan tegangan berlebih, karena voltase di rumah kan kadang-kadang naik turun gitu ya. Nah, ini tidak masalah. Jadi ini udah oke. Jadi ketika dicas insya Allah oke. Sudah dicek windstandnya. Oke, mungkin itu. Kita lanjut ke pengujian lainnya. Siap, mari Pak. Ya. Nah, kalau ini kita udah sampai laboratorium apa nih Pak Wawon? Nah, kalau di sini ini laboratorium passenger car. Nah, di sini ada pengujian lampu, pengujian berat kendaraan, pengujian rim, dan juga pengujian speedometer. Nah, di sini ada di sini. Tapi untuk yang passenger car. Passenger car. Ya, nah ini contohnya. Ini kita ada coba uji passenger car kendaraan kita nih untuk diujikan lampunya. Yang pertama kali dites di sini tuh apa Pak? Begitu kendaraan masuk ke tes ini, lane ini, nanti ini ada equalizer. Kendaraannya dipastikan tingkat kerataannya, posisi ratanya, dan juga kelurusannya. Nah, karena kita akan uji headlight tester ya. Silakan Pak. Headlight tester tuh lampu depan. Iya, kekuatan pancar lampu depan dan arah penyimpangan kiri dan ke kanannya. Nah, apa itu Pak? Kok penyimpangan kiri kanan juga harus kita tes, itu kenapa? Iya, karena kita ini kan kalau penyimpangan kiri ini 1 derajat 09 menit dan kalau ke kanan 0 derajat 34 menit. Nah, kenapa lebih ke kiri? Karena di kiri ini banyak pejalan kaki, ada juga rambu-rambu, ada juga
penunjuk rambu-rambu penunjuk arah lainnya. Jadi ke kiri lebih banyak informasi yang ya betul, biar bisa menyinari ke kiri. Ya, dan juga kalau ke kanan, kalau terlalu kanan, dia arah yang berlawanan itu akan menyilaukan pengguna jalan lainnya. Iya, apalagi kalau malam gitu kan, silau banget gitu, Pak. Iya. Oke, nanti kita langsung aja coba kita cek apakah kendaraan ini sesuai persyaratan teknis layak jalan atau tidak. Nah, kita cek. Nah, ini hasilnya nih Pak Yoga. Ini ke kirinya 0 derajat 17 menit. Ini ke kanannya 0 derajat 19 menit. Ya, ini sudah oke, atas bawahnya juga udah oke. Kekuatan pancarnya ini 58.000 kandela. Ini minimal 12.000 kandela. Nah, ini semuanya minimal, ya minimal. Nah, ini semuanya masuk Pak Yoga. Jadi kenapa 12.000 kandela? Karena sudah bisa menerangi dengan jarak 100 meter. Gitu. Kalau minimal itu, Pak. Minimal betul. 100 meter ya? Ya, minimal 12.000 kandela kekuatan pancarnya agar bisa menerangi 100 meter. Itu semua kendaraan, Pak? Maksudnya bis, truk juga sama? Ataukah ada beda? Semuanya sama. Semua minimal? Ya. Kekuatan pancarnya minimal 12.000. 12.000 ya, namun ini 58.000. Cukup terang sekali. Mungkin itu, kalau misalkan terang banget kayak gini, kalau misalkan nggak diatur penyimpangan kanan kirinya, nah ini akan menyilaukan. Makanya diatur juga nih arah sinar lampu yang ke kiri dan ke kanannya. Nah, kalau maksimalnya sendiri itu berapa, Pak? Nggak ada maksimalnya. Nggak ada? Nggak ada maksimalnya. Berarti yang penting minimal aja ya? Bisa memenuhi persyaratan teknis layak jalan minimal itu. 12.000 tadi ya? 12.000 kandela. Itu. Oke, kira-kira ini lampu. Nanti kita geser lagi ke uji lainnya. Oh ya, mari Pak. Nah, ini Mas Yoga, ini pengujian rem nih. Ini ada pengujian rem sumbu 1, sumbu 2, dan juga rem parkir di sumbu 2. Tadi ya, Pak? Iya, ini udah hasilnya nih. Kebetulan ini oke semua nih hasilnya. Ini sesuai dengan memenuhi persyaratan teknis ambang batas layak jalannya nih. Efisiensinya udah sampai 80% nih. Itu minimal 60%. Minimal 60%. Betul, ya, minimal 60%. Ini totalnya 80%. Ini kalau di sumbu satunya 91. Nah, udah bagus semua nih. Ini Pak rem parkirnya juga sudah memenuhi ambang batas layak jalan gitu. Nah, ini kenapa nih fungsi rem nih? Fungsi rem itu ada 2. Kalau rem itu mengurangi kecepatan sampai dengan menghentikan kendaraan. Dan kalau rem parkirnya ini untuk mempertahankan kendaraan gitu. Oke, kita langsung ya ke lab yang berikutnya. Ya, terima kasih Mbak Christine. Nah, ini kita ke lab nih Pak Yoga ya, kita ke lab speedometer. Nah, ini biar tahu kecepatannya sesuai enggak yang ditunjukkan di kendaraan. Biar ada kesesuaian yang di speedometer sama jalannya bener-bener. Kecepatan realnya, betul. Oke, kita langsung aja yuk. Nah, kalau yang di sini tuh apa Pak? Kan hampir sama kayak tadi tuh bentukannya tuh. Bedanya ini apa Pak? Nah, bedanya apa? Sama-sama roller, Mas Yoga. Roller. Tapi kalau yang ini kalau tadi kan untuk mengecek rem. Nah, kalau ini untuk mengecek speedometer. Jadi alat penunjuk kecepatan yang ada di mobil itu, apakah sesuai nggak nunjukin kecepatannya dengan kecepatan existingnya? Oh, itu gitu. Termasuk speedometer yang digital sama speedometer yang jarum sama ya Pak? Sama Pak Yoga. Jadi ini sama semua. Jadi mau digital mau jarum sama. Jadi diujinya di sini. Nah, kalau untuk pengujian speedometer sebetulnya ada 2 teknis, yaitu secara indoor di sini sama dengan outdoor.
Nah, kalau di outdoor, karena kan sekarang teknologi speedometer kan bermacam-macam ya. Ada yang menggunakan basicnya GPS. Ya, nah makanya kalau basicnya GPS, kita harus dijalankan. Oh, iya kan di mobil-mobil kan kadang ada tuh yang kayak penunjuk kecepatan gitu ya, kendaraan itu harus dicek bener-bener jalan gitu ya? Iya, harus dijalankan apakah sama atau tidak. Nanti kita ada alatnya juga. Jadi apakah tunjuknya sesuai atau tidak. Itu. Nah, langsung aja kita praktekkan ini untuk pengujiannya. Teknis di sini ya, Pak ya. Kalau angka-angka yang tertera di layar ini apa Pak artinya, Pak? Nah, ini penunjukan kecepatan. Ini kecepatan di kendaraan, ini kecepatan di mesinnya penunjukan kita. Nah, hasil tadi alhamdulillah itu hasilnya oke. Hasilnya oke. Jadi antara di kendaraan di alat itu penunjukannya sama. Oh, kalau beda keluarnya di mana? Nanti akan tidak oke di errornya di sini. Jadi di sini ada error. Oh, di berapa sini persen? Ada error. Ya, jadi pembacanya ada selisih. Nah, selisihnya itu nggak boleh min 10 plus 15%. Berarti kalau misalnya ini 40 nggak boleh kurang dari 30, nggak boleh lebih dari 55. Iya, kalau 10%-nya dari 40 karena kita ngukurnya 10%. Iya, 10% dari 40 dan lebihnya dari 15% dari 40. Itu margin errornya, Pak. Betul, margin errornya. Jadi boleh menunjukkan ada selisih, namun ada ambang batas tadi min 10 plus 15. Iya. Mungkin ini karena untuk memastikan bahwasanya si alat penunjuk kecepatan di kendaraan itu memang benar-benar sesuai dengan kecepatannya. Gitu. Oke. Kira-kira itu yang speedometer. Kita lanjut lagi ke lab lainnya. Kita ke lab emisi. Mari, Pak. Sekarang kita lagi ada di ruangan apa nih, Pak? Nah, ini di ruangan laboratorium uji emisi. Uji emisi. Khusus untuk kategori L atau sepeda motor. Semua sepeda motor di sini ya, Pak? Iya, betul. Di sini semua. Di sini nanti diuji sepeda motor menggunakan alat uji emisi yang standar internasional. Nah, standarnya dengan regulasi UN regulasi nomor 40. Nah, ini di sini akan diuji apakah emisinya ini memenuhi persyaratan ini layak jalan atau tidak, gitu. Nah, nanti kita lihat saja nih. Ini di sini ada monitornya. Ini ada Mas Galih nih, operator kita, penguji kita untuk mengoperatori dari alat uji emisi ini, gitu. Enggak, ini masih preparation, belum on. Nanti kalau misalkan ngujinya itu dia sampai digeber gitu nggak? Ya, nanti mengikuti siklus. Apakah siklusnya WMTC atau EUDC? Nanti ada patternnya. Nanti kita lihat tabelnya di situ. Di sini nih Mas Yoga. Nah, ini kurang lebih diagram prosesnya seperti ini. Nah, nanti motornya ini akan ada di sasis dyno. Nanti di sini si driver ini akan mengikuti pattern yang ada di sini. Drive aid-nya akan menunjukkan harus ngegas. Pattern ini apa, Pak? Nanti dia akan ngegas atau lepas. Di sini ada petunjuknya petunjuk kapan seperti dia kayak ngegas. Operasional di jalan gitu. Ini diasumsikan seperti di jalan raya. Nah, siklusnya seperti apa? Nah, siklusnya seperti ini. Nanti akan ada WMTC atau EUDC. Nah, ini akan digas-gas oleh si drivernya. Nanti akan ngegas, turunkan, gas, turunkan. Nah, seperti itu. Nah, ini time-nya kurang lebih sekitar 1800 second. Nah, 3 menit ya, Pak ya? Iya, 3 menit. Jadi akan digas sesuai dengan seperti di jalan. Setelah dari dalam kita tadi udah tahu persiapannya seperti apa, Pak. Ternyata masang-masang dan lain sebagainya juga ini. Kira-kira hasilnya seperti apa ya, Pak ya? Kalau dilihat dari layarnya. Oke, Mas Yoga. Kalau tahu hasilnya, kita harus nunggu dulu 30 menit. 30 Karena ada siklus
EUDC ini ada beberapa siklus yang harus dilewatin. Jadi ada waktunya kurang lebih ujinya selama 30 menit. Oh, jadi selama 30 menit itu drivernya tetap di atas motor gitu ya? Motor jalan seperti kayak bermotor kita, kayak di jalan raya gitu. Mungkin itu kita tunggu 30 menit, nanti hasilnya baru tahu oke atau enggaknya di 30 menit ke depan, gitu. Itu kita bisa lanjut ke tempat lain mungkin. Oke, kita langsung nunggu gitu. Boleh, kita langsung ke lab yang berikutnya. Ya, mari Pak. Oke, ya ini kita ke laboratorium R49 nih. Kenapa pasti tanya-tanya kok 49? Kenapa 49 gitu Pak? Ya memang itu regulasi PBB-nya, jadi UN United National Regulation, nomornya 49. Berarti ada nomor 48 itu tentang regulasi apa, 50 betul, regulasi apa. Nah, kebetulan ini regulasi nomor 49. Ya, 49 ini untuk uji emisi yang untuk heavy duty. Jadi untuk kendaraan berat gede, gitu ya. Nih, misalkan bus, truk. Nah, ini emisinya menggunakan standar UN Regulation nomor 49. Diuji di sini ya, Pak ya. Juga. Kita lihat aja deh langsung. Kita langsung lihat pengujian emisi heavy duty. Siap, mari Pak. Nah ini nih, ini contoh mesin yang akan diuji. Nah, ini lagi preparation. Ini kalau Bismania pasti udah tahu ya ini mesin apa ya. Kalau Bismania nih udah kelihatan nih. Apa untuk yang besar? Nanti ini sebelum dimasuk ke alat uji, kita setting di sini dulu di palet. Nah, setelah udah oke, baru kita pasangkan di dynometernya. Berarti dari sasis kita copot dulu, kita pasang di sini. Kalau udah oke nanti dipasang di sasisnya lagi gitu, Pak. Ya, betul. Nah, ini entah mau dipasang di sasis lagi itu tergantung dari ininya pabriknya. Belum, ya. Berarti ini dibawa dari pabriknya udah gini, Pak? Ya, hanya mesin aja dari pabriknya. Nggak ada sasisnya tapi hanya mesin aja. Itu. Oke, mungkin kita langsung aja ke dalam labnya. Mari, Pak. Oke. Silakan nih. Ya, nanti kita ini lihat ya. Ini tempat pengujiannya nih, Pak. Ya, ini kebetulan lagi berproses nih, lagi proses pengujian engine. Nah, ini sudah ngikutin patternnya. Ini nanti udah digas-gas sesuai dengan ininya siklus yang sudah ditentukan, yaitu UN Regulation nomor 49. Di sini juga sama kayak yang motor tadi, Pak. Sama regulasi pengujiannya gitu. Ya, betul sama. Nah, ini sama, namun ini sesuai dengan UN Regulation nomor 49. Jadi kita cek ISC-nya sama ETC-nya. Jadi nanti akan mengikuti RPM-nya, terus torsinya, ini sesuai dengan regulasi. Nanti akan didapat emisinya, nanti apakah memenuhi ambang batas atau tidak, gitu. Ini kebetulan dilihat nih, ada nih monitornya. Ini masih dengan Pak Ari Lukman dengan Pak Wir nih, Pak penguji kita. Nah, kalau siklus uji ini itu apa, Pak? Ya, nah kalau di UN Regulation nomor 49 ini ada 2 siklus uji yang kita tes di sini yang wajib. Yang pertama European Steady Cycle ESC, ya kan? Nah, European Steady Cycle ini ESC ini wajib diujikan untuk engine yang heavy duty. Bukan hanya ESC aja, tapi ETC juga diujikan, European Transmitter Cycle. Nah, ini sebenarnya sama, tapi nanti mempunyai tujuan yang berbeda. Jadi ini kan secara random mengambil sampling NOx yang dikeluarkan, gitu. Dari itunya ya, Pak, emisinya itu. Nah, kalau ininya, Pak? Nah, ini untuk lebih ke ketika berjalan di perkotaan, pegunungan, jadi di urban atau extra urban ya, atau di jalan lurus tapi yang panjang di tol motorways. Jadi ada 3. Jadi yang urban ini perkotaan, yang rural ini buat pegunungan gitu. Jadi kalau yang ini jalan tol gitu. Ya, yang lebih panjang gitu kan. Jadi ini lebih di time cycle-nya si mesin ini bisa nggak sih ngikutin siklus ini, dan juga dengan siklus itu emisinya seperti apa gitu. Nah, kalau yang rural ini itu karena di Indonesia banyak pegunungan atau ya emang standar internasionalnya seperti itu, Pak? Ya, memang di UN Regulation nomor 49-nya seperti itu. Memang seperti itu ya? Nggak cuman karena di Indonesia banyak pegunungan gitu kan? Tidak. Kan ada beberapa daerah yang datar aja gitu, Pak. Memang sudah mandatori di R49 di regulasinya itu ya, itu, Pak. Internasional seperti memang itu. Harus ada 3 ini ya.
Iya. Okay. Mungkin itu sih ini siklusnya yang harus dipenuhin si engine yang diuji di kita. Oh iya. Ya, jadi jangan khawatir. Pasti kalau yang udah dinyatakan oke, insya Allah kuat lah untuk nanjak ya, dan emisinya bagus. Ya. Di sini ada namanya chamber. Nah ini chamber kamar. Ini untuk menimbang si filter. Nah filter ini untuk mengetahui partikel mass-nya. Jadi ini supaya suhunya yang di udara sini standar. Jadi ini tidak boleh standarnya yang normalnya 22 derajat Celcius. Nah ini plus minus 3 derajat ini juga sesuai dengan regulasi gitu. Jadi udah sesuai regulasi. Nanti di sini akan ditimbang. Jadi sebelum dimasukkan ke analyzer nanti ditimbang dulu. Jadi sebelum dan sesudahnya nanti akan ditimbang. Ditimbang di sini nih. Ya, ini ada timbangannya. Jadi supaya suhunya terjaga. Jadi makanya ditaruh di chamber ini. Gitu ya. Ini bukan inkubator buat tempat kayak penetasan ayam ya, tempat bayi kan, tapi untuk supaya suhunya terkondisikan. Itu untuk ngecek karbon ya, Pak? Iya, partikel mass-nya. Ya? Jadi massa yang dihasilkan dari sisa pembakaran. Yang asap-asapnya itu. Iya, asap-asap yang hitam-hitam itu ditangkap itu sesuai dengan regulasi. Ini ada contohnya nih, udah. Ini yang hasil tes tadi. Ini hasilnya ini, Pak. Iya, ini hasilnya. Gitu. Oh, berarti yang masih baru yang putih-putih itu, yang putih-putih masih baru, yang udah hitam ini berarti udah kepake. Udah dipakai. Nah, hasil uji ini yang ditanya. Yeah. Kalau saat ini kita lagi berada di mana nih, Pak? Nah, ini di laboratorium heavy duty ya. Jadi ini ada kita nguji radius putarnya ya, karena supaya di tikungan itu dapat. Nah, ini kebetulan kalau ambang batasnya mobil tunggal seperti ini, radius putarnya maksimal 12.000 mm. 12.000 mm, 12 meter. Iya, 12 meter untuk R-nya ketika dia membuat beloknya, karena dia panjang kendaraan tunggal itu 12 meter, dan kalau untuk yang tempelan, nah itu bisa sampai dengan 18.000 mm. Tempelan itu yang ada sambungannya lagi. Betul, iya, buat bawa peti kemas, kontainer dan sebagainya itu. Nah ini udah diuji, ini hasilnya kebetulan oke nih hasilnya. Radius putarnya yang ke kiri 8.228 mm, kalau dibelokkan ke kanan 8.158 mm. Nah ini udah oke, ini udah sesuai dan memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan di Indonesia. Oh udah oke berarti Pak ya? Oke, nggak yang bisa sampai yang nekuk banget gitu? Iya, kalau mau di tikungan manapun udah bisa ini. Oh gitu, tikungan di jalan Indonesia. Oke. Oke. Kan itu kita geser lagi ke lab lainnya. Mari Pak. Oke. Nah, berarti ini udah sampai di laboratorium uji R39MN, R83, R11. Saya akan nembak Pak, R39 ini regulasi nomor 39 ya. Oh iya, betul sekali. Ya, 39 itu untuk menguji speedometer. Speedometer. Iya. Kalau MN-nya itu apa, Pak? Nah, ini kategori kendaraannya. Gitu, kategori M dan kategori N. Nah, kalau 83 ini juga sama. Ini regulasi nomor 83 dan regulasi nomor 101. Itu speedometer semua? Beda. Kalau 83 untuk emisi. Nah, kalau yang 101 itu untuk fuel consumption-nya, jadi konsumsi bahan bakarnya. Oh, ya biar nggak penasaran, kita langsung aja ke dalam. Mari Pak. Ya biar nggak lama-lama lagi nih. Nah, kalau yang untuk heavy unit kan tadi cuman mesinnya aja nih Pak. Nah, kalau di sini kenapa ini ada full mobil di sini nih Pak? Nah, lagi diapain nih? Betul. Nah, kalau di tadi heavy itu mesinnya saja. Kalau ini sama mobilnya. Jadi ini sasis dyno, bukan engine dyno. Jadi mobilnya ini dioperasikan kayak di jalan raya, tapi tetap di atas dynometer aja. Gitu, di atas dynometer. Beda sama yang tadi yang di dyno test tadi ya Pak ya? Betul, beda engine dyno. Nah, kalau penasaran kita lihat aja langsung ke bawah nih. Kira-kira gimana sih cara ininya operasionalnya seperti apa? Kita cek ke bawah. Iya, penasaran banget. Ya.
Nah, di sini nih. Ini kan sudah apa? Ini ada roller, ini dynamometernya nih. Oh, ini roller ini. Iya, ini roller. Nah, ini nih, nanti ini akan diputar oleh si ban kendaraan ini. Nah, ini beroperasi sesuai dengan petunjuk tadi. Grafiknya. Kapan kapan itu sama kayak urban, gas, ya, gitu, betul, kan? sama urban sama ekstra urban sama. Jadi ini kayak operasional di jalan raya. Gitu, nanti ditangkap emisinya. Nah, itu nanti akan dipisahkan oleh emission analyzernya, nanti akan keluar hasilnya. Kalau yang nanjak, kondisi nanjak, terus yang rem itu juga dicek di sini, Pak? Di sini juga. Misalkan tulis nanjak, nanti si roller ini akan membebanin. Nah, seperti halnya mobil ini saat kayak ditanjakan. Gitu. Pokoknya gimana caranya disesuaikan sama kondisi asli di jalanan seperti gitu ya? Di jalan raya. Nah, ini untuk menguji untuk UN Regulation nomor 83101 dan juga bisa nguji speedometer yang indoor test tadi. Gitu. Ini semuanya sudah standar internasional. Gitu. Jadi supaya emisi gas buang yang dihasilkan oleh bahan bakar di Indonesia tidak mencemari lingkungan. Berarti ini di rantai juga biar nggak lepas gitu? Ya, biar nggak lari. Ini sama. Jadi flow-nya seperti kayak operasi di jalan. Ada anginnya, sama simulasi itu juga dikasih angin? Betul, ada Iya, angin-anginnya seperti motor. Ada blowernya juga sama. Kalau standar emisi di Indonesia dan dicek di sini tuh sebenarnya gimana, Pak? Standarnya gitu, emisinya gitu. Nah, kebetulan kalau standar di Indonesia kan Euro 4. Minimal Euro 4. Minimal. Nah, tapi kalau alat kita ini sudah sampai dengan standar Euro 6. Oh, nah, sudah kita udah persiapan nih kalau misalkan ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas udara di Indonesia, meningkatkan Euronya, standar Euronya, kita udah siap. Untuk alat ujinya sudah sampai Euro 6. Oh, jadi nanti kalau tiba-tiba Euro 6, oh ya udah ini BPLJ SKB udah siap gitu untuk Iya, udah siap. Baik itu secara SDM, peralatan sudah siap untuk menguji Euro 6. Nah, tapi sebenarnya bukan persiapan di sini, Euro 6 bukan hanya di sini aja. Ada yang besar lagi. Di 2025 akan hadir. Nah, apa itu, Pak? Ya, nanti kita lihat aja di depan. Kita langsung aja ke depan ya. Iya, Pak, mari, Pak. Iya. R39 tadi kan kita udah ada spill dikit nih tentang 2025 di BPLJ SKB. Kira-kira apa itu, Pak, yang akan inovasi yang akan ada nih? Oh, 2025. Nah, ini dia kurang lebih gambarannya. Nah, di 2025 nanti akan tersedia fasilitas uji yang untuk nguji itu dynamic test. Jadi dijalankan. Jadi ada proving ground. Jadi melalui skema kreatif finansial, yaitu kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Ini BPLJ SKB ini menghadirkan proving ground. Jadi ada proving ground, nanti ada head speed oval track yang panjangnya kurang lebih 3,4 km. Nanti sirkuit NASCAR ini. Iya, itu nanti buat ngetes R39 tidak hanya di indoor tapi dilakukan di outdoor. Gitu. Jadi untuk speedometer test tidak hanya di indoor, tapi nanti bisa di outdoor. Jadi juga nanti yang emisi R101 fuel consumption tidak hanya di indoor, bisa juga dilakukan di outdoor. Outdoor juga. Iya. Nanti kurang lebih 2025 akan hadir ditambah sebanyak 16 fasilitas uji. Nah, ada juga uji tabrak dari depan, dari samping, UN Regulation 9. RR-nya bakal nambah lagi, Pak. RR-nya semakin banyak lagi. Jadi regulasi semakin banyak. Ya, mudah-mudahan Indonesia bisa berdaya saing secara internasional. Berarti yang di sini dinamis, yang kita lihat tadi yang statis aja. Betul. Nanti yang 2025 akan secara dinamis, jadi bergerak. Gitu. Kurang lebih seperti ini nih. Uji tabrak juga ada. Uji tabrak juga ada. Pengereman langsung. Pengereman juga ada. Jadi untuk uji yang secara dijalankan, dinamis tes, itu semuanya dilakukan. Nggak cuman pakai komputer, pakai alat tadi ya Pak. Betul, ya, langsung bukan hanya simulasi, tapi langsung dilakukan fisiknya. Mantap banget. Mungkin itu yang akan hadir di 2025. Mudah-mudahan kita doakan saja segera selesai. Amin. Nanti kita Mas Yoga datang lagi ke sini. Siap dengan senang hati. Bisa lihat yang untuk bisa melihat baru ini, gitu. Pak. Bisa ngebut nih di sini. Itu. Kita akan tes. Oke, mungkin itu sih Mas Yoga. Kira-kira apa yang ada di ini lagi? Ditanyakan lagi mungkin. Udah cukup sih Pak. Informasi sangat banyak sekali ini yang saya dapatkan ini. Mungkin kaula muda yang di rumah juga pasti mendapat banyak informasi Pak. Jadi nggak cuman lihat bis, lihat kendaraan, lihat mobil, lihat motor udah sampai depan rumah, tapi tahu prosesnya seperti apa di BPLJ SKB ini. Betul, ya. Siap. Yang terima penting kasih.
faktor keselamatannya sih Pak yang ditekankan dari tadi kan kayak uji rem, statis, emisi dan lain sebagainya. Iya, pokoknya nggak usah khawatir. Insya Allah kendaraan yang beroperasi di Jalan Raya Indonesia itu sudah memenuhi persyaratan teknis dan layak jalan. Nah, saya merasa aman dan selamat nih Pak, setelah lihat tadi prosesnya. Oke, mungkin itu. Ya Pak, terima kasih Pak Bowo. Oke. Jangan lupa APD-nya dilepas lagi. Iya. Kita balik lagi ke sana. Iya, Pak. Mari, Pak. Oke. Nah, hari ini kita udah dapat banyak ilmu dari BPLJ SKB. Next, kita mau kemana lagi ya? Kalian bisa komen, like, and subscribe di channel ini. Dah.